Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara-saudara saat ini. Haleluya. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-10. Dan saya akan membacakan nats firman Tuhan pada ayat ke-7 yang demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen masih bergumul sendiri dengan akal dan pikirannya. Masih belum yakin bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Pertanyaan dalam hati pun semakin menjadi-jadi ketika mereka membaca pada ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih, memang benar bahwa semua manusia telah berdosa. Tetapi dikatakan pada ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas saudara-saudara, ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa yang lama itu sudah diampuninya, kecuali jika kita berbuat dosa lagi dengan sengaja. Banyak orang Kristen tidak berani mengaku bahwa dirinya sudah diampuni dan terbebas dari dosa, karena mereka sendiri tetap berjalan dalam gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dalam gelap bukan hanya berbicara tentang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, seperti membunuh atau berzina. Tapi Alkitab juga menyatakan bahwa ketika kita membenci saudara kita, berarti kita masih berada dalam kegelapan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara-saudara, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dan meyakini bahwa firman-Nya itu iya dan amin. Jika kita tidak mengerti kebenaran ini, maka selamanya kita akan terus terbelenggu oleh rasa bersalah dan hidup dalam ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita garis bawahi, jika Tuhan sudah berkata bahwa darah-Nya telah menyucikan segala dosa kita, maka kita harus percaya kebenaran ini. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang artinya, jika melalui pengorbanan Kristus, kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita benar-benar telah diampuninya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga kami. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami.
Tuhan, kami tahu kami sering melakukan dosa. Kami sering melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami yakin ya Tuhan, bahwa Roh Kudus senantiasa mengurapi kami, sehingga kami bisa menjalankan semua kehendak dan perintah-Mu, dan juga menjalankan firman-firman-Mu ya Tuhan. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan semua doa kami ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan dan renungan hari ini akan menjadikan kekuatan, pengharapan, serta berkat bagi saudara-saudara semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.